Shalom Bapak Ibu, sekalian kita shalom. Apa kabarnya hari ini? Kita boleh sehat hari ini karena kebaikan Tuhan, amin. Katakan kiri dan kanan, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Dan siap memuji Tuhan, siap bangkit berdiri, kita akan mengatakan saat ini Ku datang lagi. Saat ini Ku datang lagi dengan membawa segala perkara kita kepada Tuhan. Saat ini Ku datang lagi. Kepadamu Tuhan, tunjukkan dirimu. Ku angkat tanganku.
ya. Kita percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan, amin. Dan kita percaya kita boleh saat ini karena semua kebaikan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita malam ini kita kuduskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, segala kebaikan yang kami alami saat ini, segala berkat-Mu, segala perlindungan-Mu, segala kesehatan yang Kau berikan kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami belum melihat jalan di setiap persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, setiap apapun yang kami alami, tapi kami percaya ketika kami melekat padamu, ada kelegaan, ada jalan keluar. Karena kami percaya di setiap badai pasti ada pelangi yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu, karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Ku naikkan syukurku kepadamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur kami malam ini kepadamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
bersyukur Tuhan. Kami sudah mengecap begitu banyak Engkau. Dengan apa Tuhan yang bisa kami balas segala memuji dan menyembah. Bila hati kami Tuhan yang sadar kehadapan-Mu dengan segala kekurangan kami, sungguh kami bersyukur segala kebaikan, karena kami tahu Kau Tuhan yang baik, dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tiada bersetuhan kasih Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau bernari buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengakui kedahsyatan Tuhan. Kita punya Tuhan dahsyat dan ajaib. Amin. Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, Raja di atas segala raja. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kedaulatan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa.
duduk Bapak Ibu terkasih. Cari posisi yang terbaik, kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia dalam roh kebenaran, karena kita percaya Dia Allah hidup yang berkuasa atas hidup kita. Kami percaya Kau Tuhan yang penolong kami di dalam segala kehidupan kami. Kau ada, Kau hidup dan Kau berkuasa. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau pegang tanganku
Terima kasih Tuhan. Hadirat nyata dan hidup kami saat ini. Kewajaran, ketermuliaan, kekudusan. Terima kasih Tuhan. Waktu malam hari Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali hadirkan hamba-Mu Francisco Chandra tempat kami saat ini. Urapi dia Tuhan yang akan membawa kebenaran firman-Mu. Apa yang ditaburkan malam ini menjadi rema dalam hati kami. Kami bukan hanya membaca mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau berakar, berbuah, melebat seturut kehendak rencana. Dan Tuhan urapilah hati kami Tuhan. Kami siap tetap dibaca hati kami semakin bertumbuh dan berbuah. Bersabar berbicara saat ini tentang kami ya Tuhan. Kami siap mendengarnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita mulai sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan, Frank. Tes 1, 2 juta. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman terkasih Kristus. Ada sukacita tahun ini? Amin. Amin dan sukacita kalau kita sudah tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan yang luar biasa. Yeay. Puji Tuhan lancar banget hari ini. Ya karena saya dari Kelapa Gading dan kantor tuh dekat Menara 1 namanya gitu kan di Geraha Boulevard ya. Biasanya ya kalau ingat di zaman sebelum Covid, ya terakhir saya kemarin itu sebelum Covid ya ingat saya. Ya itu udah gak pernah sini lagi gitu. Dan saya ingat itu bisa sejam lah kemarin gitu karena cukup lama karena macetnya itu di lampu merah Senen gitu. Dan tahu kan Senen kalau udah macet itu luar biasa Bapak Ibu ya, sampai sini bisa Selasa. Ya, tapi semenjak ada underpass itu ya, yang langsung gitu loh kan, nggak perlu nunggu lampu merah lagi, itu luar biasa ternyata ya. Kemarin itu cuma setengah jam lebih loh, cuma 35 menit. Dan saya sempat berasumsi tadinya kayaknya telat Tuhan, karena jalan dari kantor sempatnya ada perlu sama si bos ngajak meeting dadakan banget, padahal jam 6 sore harusnya udah keluar kantor gitu kan. Tapi setengah 7 jalan kita sampai sini nggak terlambat, ya dikit lah, lambat dikit lah 5 menitan ya. Tapi bagi saya ini adalah kebaikan Tuhan yang patut saya syukuri. Amin. Dan saya percaya bukan hanya ke saya Tuhan baik dan luar biasa, tapi juga setiap kita Tuhan kita luar biasa. Amin. Dan kita bukan sekali buat Tuhan yang luar biasa. Yeay. Oke, tak mau maka tak sayang katanya gitu ya. Nama saya Yohanes Yosef Francisco Chandra. Salam kenal buat Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Ya, saya tinggal di Bekasi. Bekasi kayak paling asik banget ya. Parokinya di Harapan Indah, gerejanya namanya Santo Albertus. Aktif sebagai kuarta sejak tahun 2016, puji Tuhan masih sampai dengan saat ini. Selain itu juga saya sudah bekerja ya di bidang marketing sebagai channel manager di salah satu brand IT namanya Asus. Terus kemudian apalagi kenal biasanya status gitu ya. Status sudah married Bapak Ibu ya. Terakhir saya kemarin nggak tahu udah punya anak belumnya, tapi anak saya sekarang udah 2 Bapak Ibu. Ya, anak yang pertama cewek udah mau 4 tahun, bulan depan anak yang kedua cowok udah 2,5 tahun. Dan nggak nyangka juga gitu kan, ternyata istri lagi hamil sekarang Bapak Ibu. Anak pikir tadinya udah cukup gitu loh, cewek cowok komplit lah ya, kayak lolosan Bapak. Kapan berbuat lupa gitu kan. Udah salah. Dan udah 3 bulan nanti minggu ini kita akan cek ke dokter gitu kan untuk tahu jenis kelaminnya apa, doain moga-moga lancar ya. Oke, saya rasa itu aja kenalannya. Hari ini temanya tentang melekat erat pada Tuhan ya. Dan bicara tentang melekat, ini memang perintah Tuhan Bapak Ibu sebetulnya ya. Dan bukan karena Tuhan terlalu narsis gitu sampai-sampai ngajak kita buat harus dekat sama Tuhan. Enggak, bukan karena Tuhan narsis atau butuh pengakuan atau butuh banyak orang yang ikutin dia. Tuhan gak kurang-kurang kok gitu kan untuk orang-orang yang memuji dia, yang menyembah dia, yang mendekat sama dia. Banyak orang kudus, malaikat, Tuhan gak kekurangan pengakuan. Ya bukan karena dia narsis gitu, tapi sebetulnya dalam perenungan saya, kenapa Tuhan ajak kita untuk melekat erat padanya? Itu lebih karena
Tuhan tahu bahwa kita butuh Dia. Tuhan tahu bahwa manusia butuh Dia. Kenapa butuh Dia? Karena butuh cintanya. Enggak ada cinta di dunia yang paling sempurna selain daripada cinta Tuhan. Dan Tuhan tahu ini, sangat amat tahu banget gitu, kalau manusia tanpa cinta gak bisa apa-apa akhirnya. Karena memang manusia butuh yang namanya cinta. Tanpa cinta, Paulus Fransiskus bahkan bilang, manusia jadi kehilangan rasa dan bahkan kehilangan arah. Tapi lihat orang-orang yang jatuh cinta, atau dia hidup untuk orang yang dia cintai, entah itu suaminya, istrinya, anak-anaknya, mereka jadi pribadi-pribadi yang tahu untuk apa mereka ada di dunia. Mereka jadi punya tujuan, dan hidup mereka jadi lebih berarti. Tuhan sangat mengenal manusia butuh banget namanya cinta. Dan banyak hal lagi sebetulnya kenapa manusia perlu cinta. Bikin jadi bersemangat, berani berkorban, itu kan efek dari cinta ya. Apalagi kalau kita masa-masa pacaran mungkin dulu ya Bapak Ibu ya. Saya aja masih ingat saya pernah pacaran sama tapi mantan gitu ya, bukan saya nikahi sekarang gitu. Ya. Domisilinya di Bintaro ketika itu, rumah saya di Bekasi. Dan tahu Bapak Ibu kan jatuh cinta, ya. Itu bisa seminggu bolak-balik dari Bekasi ke Bintaro, bisa 4 sampai 5 kali loh. Dulu belum punya mobil padahal. Bolak-balik naik motor sejam setengah, pulang pergi 3 jam. Apel ke kosan dia paling cuma sejam. Tapi karena cinta membara, mau macet kayak mau capek apapun harganya dilakuin karena apa? Cinta. Iya kan? Padahal banyak harga yang dibayar, bukan cuma capeknya, ongkosnya juga kan? Ya kan, belum lagi depresiasi motor saya, kampas remnya, lampunya, rantainya, servisnya segala macam, oli, oli banget ya. Tapi bensinnya ya. Tapi itulah efek dari cinta Bapak Ibu. Membuat gairah hidup kita jadi pun menyala-nyala. Ya kan? Bahkan kita yang bekerja gitu demi anak-anak kita. Even harus lembur keluar kota, tapi kita lakukan, ya nggak sih? Karena cinta. Itu ada power of love. Itu yang katanya the power of love. Dan Tuhan ingin ada cinta manusia itu pertama-tama fokusnya diarahkan ke dirinya. Karena kenapa? Dengan cintanya, kalau sumber dari Tuhan, manusia jadi gak akan pernah kehabisan mengenai cinta. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan manusia. Sedangkan hal-hal dunia bisa meninggalkan kita. Cinta kita ke apa misalkan? Pengaruh kita, kekuasaan kita, jabatan kita. Ini bisa hilang, dan kalau hilang sangat mempengaruhi. Karena apa? Cinta mengalahkan manusia. Dan ketika cinta itu hilang, lost, bahkan depresi. Atau kalau cintanya diarahkan misalkan ke kekayaannya, popularitasnya, ini hal-hal yang bisa hilang. Anak muda pacar, saya suka singgung. Dan pacar kalau hilang, lihat anak-anak muda langsung tertekan luar biasa, galaunya gila-gilaan. Ya itulah efek cinta ketika hilang. Dan Tuhan mau supaya cinta manusia pertama-tama diarahkan ke diri dia. Supaya apa? Manusia jadi gak akan pernah kehabisan yang namanya cinta. Bahkan seberdosa apapun kita, itu hanya membentangkan jarak antara kita dengan Tuhan sebetulnya. Tapi perhatian Tuhan tetap tertuju ke kita. Dia mengharapkan kita balik, menyesal dan balik ke dia. Cinta yang luar biasa ini. Dan sama-sama bilang sama saya, Tuhan ingin agar saya mencintai dia. Demi diri saya, demi diri kita, supaya kita tidak lost. Yohanes pasal 15. Ya. Oke, saya agak blogging, bawain di umum, jarang banget saya bawain di umum. Soalnya, karena kadang saya suka berpikir gitu, aduh Tuhan, secara pengalaman gitu kan, makan asam garam dunia, kayaknya Bapak Ibu lebih banyak daripada saya gitu. Dan saya tuh setahun paling cuma kayak 10 kali kayak kalau di umum.
Banyak kan di anak muda, dan maaf Bapak Ibu kalau nanti sempat ada kata gua keceplosan ya. Ini penyakit saya Bapak. Bisa keceplosan gue lo tiba-tiba. Aduh, kayaknya saya udah mesti ambil keputusan dari PD umum nih. Ya. Oke, Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kayak yang udah ketemu boleh bilang yes. Yes ya. Oke. Pantesan dari kitab suci ya. Saya sempat ngirit gitu kan dari kitab suci. Ternyata di sini ya. Ya udah boleh dari sini aja. Ya 3, 2, 1. Akulah dan Bapakkulah penusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus. Ia berbuah banyak. Lanjut. Oke. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian Injil Tuhan dan Injilah Kristus. Bahkan Tuhan menggambarkan bahwa dirinya bagikan pokok anggur dan kita hanyalah ranting. Yang krisis kalau ranting ini nggak nempel sama batang besar pokok dari pohon itu, ranting ini akan mati. Bisa dicoba, potong aja. Saya rumah kan gitu kan, rumah mama sih gitu kan, sekarang udah pindah gitu. Dan rumah mama tuh kan banyak tanah, bahkan ada pohon besar gitu. Dan mama tuh suka mangkas-mangkasin ranting gitu kan, yang dilihat nih kayaknya udah nggak berbuah nih gitu, atau sempat patah atau kenapa rusak misalkan, dan dipotong. Terus dipotong lepas dari tanah, hitungan 2-3 hari kering dia. Seminggu lewat makin kering, bahkan diinjak dia pecah. Dan itulah kita. Tuhan sampai menggambarkan bahwa kita nggak bisa apa-apa di luar dari dirinya. Karena sari-sari kehidupan, cinta itu hanya dari Tuhan lah. Kita nih para ranting bisa peroleh itu, sehingga hidup kita bisa berbuah. Dan konkretnya, gimana cara supaya kita melekat erat pada Dia seperti ranting yang melekat pada pokok anggur? Tentunya poin pertama saya, cara untuk melekat pada Tuhan adalah dengan memiliki relasi. Setuju? Dan kenapa relasi ini harus dilakukan? Karena dengan relasilah maka cinta ini jadi hidup. Kalau di anak muda kita suka ilustrasi seperti ini. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang, tapi kita malah nggak bangun relasi, jadi apa yang terjadi? Bisa-bisa yang nggak kemana-mana relasi itu hubungan hanya di tempat aja. Bahkan kalau nggak dibangun dengan kelekatan yang erat, misalkan udah jatuh cinta, ditembak, pacaran, diterima gitu kan, terus kemudian bangun hubungannya long distance misalkan, jarak jauh, ini pun berpengaruh. Karena kenapa? Cinta butuh kelekatan. Karena dari kedekatan cinta itu jadi kuat. Dan Tuhan ajak kita untuk berelasi. Kurang lebih seperti itu. Lewat apa? Doa, baca firman. Ini klise sih, sesi pertumbuhan yang ke-6. Berkomunitas, ekaristi, bahkan terjun ke pelayanan. Ini adalah cara untuk kita berelasi supaya bisa dekat sama Tuhan. Kenapa kita perlu berelasi? Supaya kita bisa menimba cinta itu. Karena cinta akan semakin berkembang ketika ada yang namanya komunikasi. Betul?
Juga ketika ada yang namanya keinginan untuk mengenal lebih dekat yang sama Tuhan. Saya suka gambarin doa ini ibarat kata kayak dalam numbernya kita untuk berdoa ke Tuhan. Ibarat kata doa itu kayak WhatsApp. Dan firman Tuhan ini kayak Instagramnya Tuhan. Tempat dimana kita bisa stalking banyak hal tentang apa yang Tuhan pernah perbuat dulu. Kayak sosial media Tuhan. Dan komunitas PD seperti ini atau gereja tempat dimana kita ekaristi, ini seperti kita lagi ngapel ke pacar kita. Saya suka ilustrasi gitu sih kan muda. Yang kalau ini rutin dilakukan dan pelayanannya pengorbanan kita ke pasangan. Dan kalau hal ini terus rutin dilakukan relasi ini, maka dari situlah cinta ini bertumbuh. Doa masih jalan Bapak Ibu ya, amin. Amin ya, rutin lah ya, doa 5 waktu jalan kan ya. Bangun pagi, makan siang, makan malam, doa masih jalan ya. Tapi jangan lupa yang namanya hubungan relasi bukan hanya kuantitas yang penting, tapi juga kualitas dari hubungan itu. Ya, karena kalau bicara kuantitas, soal itu saya bangsa Yahudi sehari beribadah 7 kali. Yang saya mau tekankan di sini adalah dalam pemenuhan saya ya, perlunya juga kualitas dalam sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. Dan dari mana kita bisa lihat bahwa hubungan kita itu kualitasnya baik dengan Tuhan? Dalam pemenuhan saya, kita bisa lihat seberapa kita begitu mencintai Tuhan dan mengutamakan Dia, dilihat dari isi doa kita. Karena kalau doanya sehari-hari isinya hanya semua tentang dirinya, saya rasa ini doa yang perlu untuk dikoreksi. Karena bisa jadi doanya cukup egois. Dan seringkali banyak orang-orang di luar sana, di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Anak-anak muda terutama gitu kan saya suka singgung tuh. Kalau doa kan tentu cuma mohon doang, bukan nggak boleh mohon. Boleh, karena firman Tuhan sendiri bilang, bahkan tadi di-mention gitu kan, kalau kita tinggal dalam firman-Nya mintalah. Gitu. Boleh. Tapi kalau hanya minta dan minta aja, ini nggak balance sebetulnya. Karena minta kan cenderung menuntut sebetulnya. Sedangkan dalam sebuah hubungan harus ada sifat saling, di mana ada saat kita menerima, tapi ada saat juga di mana kita memberi. Itu baru cinta yang fair. Saya bayangin kalau dapat pacar gitu ya, pernah sih dapat di mantan kedua. Maunya dia terus yang cerita, dia terus yang dengerin, dia terus yang diturutin kemauannya. Apa yang terjadi? Nggak betah saya. Karena kalau ketemu dia, pokoknya semua serba dia. Dan sekali saya bilang dia lagi nggak bisa jemput gitu kan, karena lagi ada kerjaan segala macam, dia malah nggak terima, tetap minta pokoknya malah di sini. Nggak enak. Karena relasi ini harus ada yang namanya balance gitu. Dalam hal menerima dan memberi. Dan kadang-kadang doa kita juga cenderung ya, kita perlu koreksi sih. Saya ingat doa saya, semua serba minta. Bangun pagi Tuhan berkati aku Tuhan, supaya pas nanti berjalan ke kantor aman dan selamat. Sampai di kantor Tuhan berkati supaya pekerjaan lancar. Doa makan juga semua tentang diri saya. Tuhan berkati makanan saya Tuhan supaya ini misalkan bakso gitu kan pas masuk ke mulut, turun ke kerongkongan, masuk ke lambung Tuhan. Saya sehat, dijauh-jauh racun segala macam, semua saya lagi. Doa tidur saya lagi isinya. Tuhan, gue lagi kan. Maaf, Bapak Ibu. Saya makin banyak Tuhan hari ini berkati apa yang aku lakukan. Lihat, isinya semua tentang dirinya. Itu di dalam ya. Tapi saya renungkan cara doa saya sebelum jadi puasa ketika itu. Saya bersyukur semenjak dapat panggilan jadi keluarga jadi banyak berusaha untuk mengevaluasi diri sih. Dan saya ketika itu saya coba untuk evaluasi isi doa saya. Ternyata doa saya egois sekali karena semuanya tentang diri saya. Bahkan gak ada yang namanya mengucap syukur, memuji Tuhan, or even bersenandung, sing the spirit, dan terutama hening. Saya nggak lakukan itu. Padahal itu adalah saat-saat dimana kita memberikan ucapan syukur, memberikan puji-pujian buat Tuhan, memberikan hati dan telinga kita dengan hening dalam doa. Dan sejak saat itu saya koreksi diri dan mulai coba untuk ubah isi doa saya. Dan saya melihat
ternyata merubah isi doa, jadi lebih fokuskan diri pada Tuhan. Ini penting sekali supaya apa? Terutama ketika apa yang kita lagi minta ke Tuhan ternyata masih belum juga dikabulkan, bahkan harus menunggu sampai waktu yang cukup lama, kita jadi tetap sadar bahwa dalam hubungan kita yang paling utama itu Tuhan. Karena mungkin belum waktunya Tuhan untuk menjawab apa yang kita mau. Lain halnya kalau fokus doanya hanya diri sendiri, apa yang terjadi ketika doanya nggak dikabulkan? Seringkali orang berpikir bahwa Tuhan nggak care lagi sama dia, dan akhirnya dia stop berdoa. Logiknya seperti itu kan? Dan kita perlu untuk lihat dalam membangun hubungan ke Tuhan. Udah belum ya? Kita bangun dalam sebuah relasi yang berkualitas, di mana Tuhan yang lebih diutamakan, bahkan lebih dari diri kita. Sama-sama Bapak Ibu ya, ini juga jadi koreksi buat saya nih. Gitu. Meskipun saya mewakilkan seperti ini, tapi apa yang saya sampaikan ini juga evaluasi buat saya gitu. Untuk kembali mengingatkan diri saya. Dan di sini kita perlu untuk pertama bangun relasi yang berkualitas dengan mengutamakan siapa? Tuhan dalam hubungan kita dengan Dia. Dan kenapa perlu juga untuk mengutamakan Tuhan? Contohnya lewat hening lah, pas lagi doa. Karena ini melatih kepekaan kita sebetulnya. Mungkin pas kita hening, kita nggak langsung dengar suara Tuhan pas kita lagi doa. Saya juga kaget ya waktu itu. Tiba-tiba pas lagi hening Tuhan ngomong peran gitu kan, astaga Tuhan, gue mau dipanggil kayak ya. Tapi hening ini menjadi suatu sikap di mana kita membuka diri sebetulnya. Untuk Tuhan, kapan Tuhan mau ngomong, aku siap buat dengar. Dan aku mulai dari saat hening itu Tuhan. Dan Tuhan sepertinya nggak akan langsung berikan dorongan hati kadang-kala ya kalau saya lagi hening gitu. Ketika saya hening dalam doa, tapi dengan kita udah buat sikap membuka hati dengan hening lebih awal, kemudian beraktivitas, ini jadi memposisikan hati kita untuk terbuka dengan apa yang Tuhan mau jadi. Sehingga pas teman-teman lagi ngomong tiba-tiba kasih nasihat, ternyata lagi kasih nasihat, gitu kan istri, kemudian even pas baca artikel, baca berita, jadi kita bisa merasakan Tuhan lagi bicara. Itu yang saya rasakan sih. Karena udah ada yang namanya membuka hati dalam doanya. Dan itulah nih, kita membuka hati kita. Tuhan mau ngomong apa hari ini? Aku siap buat dengan Tuhan. 30 detik bisa saya lakukan, nggak lama-lama. Dan ini juga melatih kepekaan kita. Dan relasi perlu dibangun dengan konsisten. Ya. Karena kenapa? Konsistensi ini mempertajam kepekaan kita terhadap pasangan kita. Juga kepekaan kita kalau ke Tuhan, kepada Tuhan. Sama kayak saya ingat mama deh, mama tuh kalau manggil saya ya di tengah keramaian nggak pernah pakai nama, panggilnya Dek. Sekali waktu ngantar dia ke pasar gitu kan, belum lama kejadian minggu lalu ada minggu gitu kan, di tengah keramaian gitu kan, saya nunggu di motor gitu kan, dia teriak panggil saya, Dek, mama udah pulang, Dek, kata dia. Itu semua adik-adik bisa nengok Bapak Ibu. Tapi saya tahu itu suara mama, gitu. Langsung saya cari di mana dia, mana tuh yang teriak-teriak tuh, gitu kan? Kenapa saya bisa tahu itu suara mama? Karena secara konsisten, every day dengar suara mama, maka jadi peka. Dan hal yang sama juga terjadi dengan kita konsisten membangun hubungan dengan Tuhan, rajin berdoa, baca firman. Apa yang terjadi? Pas Tuhan lagi ngomong, kita tahu ini Tuhan lagi bicara. Relasi yang berkualitas dengan mengutamakan Tuhan dibangun dengan konsisten. Oke. Lalu kemudian untuk dapat melekat erat, perlu juga untuk mendasari hubungan kita dengan Tuhan yang dibangun di atas yang namanya komitmen Bapak Ibu. Perlu komitmen. Kalau pertama tadi bangun relasi dengan konsisten, yang kedua untuk bisa melekat sama Tuhan, oke relasi dibangun, tapi jangan lupa miliki komitmen untuk mencintai Tuhan apapun keadaannya.
Karena kenapa? Yang namanya rasa, cinta, itu bisa hilang. Kayak ke pasangan deh, saya pun ngerasain pas ke istri gitu kan. Setahun 2 tahun pertama married, 3 tahun masih oke-oke aja lah. Begitu semakin lama tinggal satu atap sama dia, semakin kenal banyak hal tentang kelebihan kekurangan dia gitu kan. Lama-lama ngelihat beberapa hal yang bikin saya jengkel gitu ya, kesel gitu. Itu bisa menggerus cinta loh Bapak Ibu. Bisa menggerus rasa kita dalam hati kita gitu. Apalagi kalau misalkan dia kecewain kita gitu kan, kemudian bikin kita marah, bahkan ini juga akan semakin menggerus rasa itu. Karena cinta itu rasa. Hingga akhirnya sisa rasa mahal ini. Kayak lagu. Itu jadi semakin dikit kalau kita hanya mendasarkan relasi kita, hubungan kita, kelekatan kita hanya atas dasar cinta, ini nggak cukup. Dan kita butuh komitmen. Apa itu komitmen? Yang artinya mau dalam apapun kondisinya, suka maupun duka, mau Tuhan bagi kita lagi terlihat menyenangkan ataupun kelihatannya mungkin kok Tuhan gak dikabulin doa gue ya, gak menyenangkan gitu kan. Yang namanya komitmen itu akan selalu terus terjaga harusnya ya. Sehingga kelekatan kita ini adalah sebuah komitmen kita sebetulnya kepada Tuhan. Dan komitmenlah yang mempertahankan cinta sebetulnya. Seperti setiap kita lah yang bisa jauh-jauh ya Bapak Ibu, teman-teman semua gitu, yang udah menikah terutama, yang bisa membawa rumah tangga kita sampai sejauh ini bukan karena rasa, tapi karena komitmen kita untuk mencintai pasangan kita dan juga anak-anak kita. Itu yang menjaga kita sampai sekarang. Dan hal yang sama juga yang akan menjaga kelekatan kita dengan Tuhan itu komitmen kita. Saya merasa kayak saya kalau bawain materi serius amat ya Bapak Ibu. Saya nggak lagi marah-marah ya ngomongnya. Saya hanya men-sharingkan hasil dari renungan pribadi saya sih gitu. Yang harapannya gitu bisa menginspirasi. Boleh dong bagian senyuman yang terbaik di sebelah kanan kiri kita Bapak Ibu. Karena saya merasa kayak kok saya serius amat ya bawa ini. Lalu kemudian ya, supaya kita berbuah ya, sehingga kalau kata ini perlu buahnya apa sih dengan dekat sama Tuhan ya, kita jadi punya yang namanya cinta itu udah pasti gitu. Lalu kemudian ada buah roh, ini kita butuh juga kasih, sukacita, damai. Dan Tuhan ajak kita untuk melekat sama Dia, bukan ke dunia. Karena dunia, kalau kita melekat ke dunia itu selalu punya namanya konsekuensi. Dan seringkali kalau kita sama dunia, yang diarahkan adalah cara dunia untuk kita mencintai dunia. Mau jadi kaya misalkan, kalau kita pakai cara dunia, terlalu melekat sama dunia, akhirnya caranya nggak halal sekali. Mungkin korupsi, bohong dalam bisnis segala macam. Memang kadang-kadang lebih cepat orang-orang seperti itu kayaknya. Tapi pertanyaannya, apakah memberikan damai? Enggak loh. Dosa itu efek yang membuat manusia nggak damai. Nggak damai kenapa? Karena pertama takut dosanya ketahuan. Akhirnya dia pikirin terus siang dan malam bahkan tidur pun susah. Dan Tuhan nggak mau ini. Makanya Tuhan arahkan ke diri Dia dengan caraku. Yang meskipun mungkin kalau balik lagi soal kekayaannya, kayanya lebih lambat, tapi lihat, bikin damai, jadi berkat. Kalau anak muda gitu, saya suka singgung, cari pasangan jangan buru-buru, jangan karena ego atau karena gengsi. Yang nggak di sini lah ini, emang ada anak muda di sini, yang belum married mungkin ada ya? Ya, maka Bapak Ibu ya Tuhan, makanya Tuhan ajak manusia untuk melekat ke diri Dia, karena Tuhan tahu sumber kebahagiaan itu hanya datang dari dirinya. Sedangkan dunia nggak memberikan kebahagiaan kedamaian. Oke lah, berikan kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan sebetulnya, kesenangan. Ya, yang sifatnya bahkan kadang-kadang sesaat. Tuhan begitu sangat mencintai kita,
Sehingga kita diajak untuk berelasi, dekat terus sama Tuhan, bagaikan ranting dengan pohon anggurnya. Lalu kemudian dibangun dengan komitmen, supaya kita bisa nempel terus ke Tuhan apapun kondisinya. Mau kondisi makin buruk, justru kita harusnya makin nempel, Bapak Ibu. Ya. Karena itu artinya kalau kondisi lagi berat di hidup kita, kita butuh Tuhan banget nih berarti. Butuh Tuhan banget apa ya, anak muda banget. Ya gitulah pokoknya ya, menurut tangkap ya. Dan kemudian kita juga perlu untuk menyadari betapa besar cinta Tuhan di hidup kita. Bahkan sebelum kita berpikir untuk mendekatkan diri pada Tuhan, sebetulnya justru malah dengan segala cara Tuhan berusaha untuk membuat dirinya dekat ke kita, Bapak Ibu. Ya. Dengan segala cara dia berusaha untuk mengejar hati kita, menjangkau kita. Bahkan itu terlihat dari sejak zaman kita perjanjian lama. Ya. Manusia bahkan diciptakan, didesain itu serupa dengan dirinya. Bahkan kalau Santo Thomas Aquinas, manusia pertama ketika itu diciptakan itu memiliki sifat-sifat Allah. Dia punya nama immortality, kekekalan, immunity from suffering. Dia punya namanya kebahagiaan yang penuh karena dia tinggal erat banget sama Tuhan. Dia juga punya yang namanya infused knowledge, kebenaran tentang Tuhan. Dia tahu banget Tuhan itu seperti apa. Dia begitu dekat, bahkan Tuhan berikan Adam dan Hawa hanya kehendak bebas sebagai bukti cintanya ke manusia. Supaya apa? Dengan kehendak bebas, manusia jadi hidup, manusia jadi person, manusia jadi pribadi dengan kehendak bebas itu. Jadi bisa memilih, nggak kayak robot. Padahal berisiko sekali sebetulnya. Karena kenapa? Karena dengan dikasih kehendak bebas, akibatnya apa? Manusia malah lebih milih dunia, kejahatan, evil, si ular dipilih sama dia ketika itu. Padahal kalau saya jadi Tuhan ya, beresiko banget kasih kehendak bebas ke manusia. Mending juga jangan dikasih. Tapi bukan cinta jadinya. Itu namanya cinta maksa dong. Karena manusia diciptain dia nggak punya pilihan. Maksa dong jadinya. Ya kan? Makanya Tuhan kasih kehendak bebas. Dan kerennya adalah jadi tafsir kitab suci. Tuhan bahkan mengizinkan manusia dirinya ya di hadapan manusia untuk bersaing dengan si iblis. Itu bahaya sekali kehendak bebas sebetulnya. Dia mengizinkan dirinya bersaing sama si ular. Kalau saya jadi Tuhan sih saya ambil dulu. Tapi itulah Tuhan, cintanya fair banget. Meskipun ada dan Hawa ternyata kecewain dia, apa Tuhan dengarkan? Enggak, disertai tetap. Bahkan dalam perjalanan sepanjang bangsa Israel, di kitab perjanjian lama, mereka bergumul, berjuang, gitu kan untuk hidup bahagia. Tuhan pun sertai mereka. Dikirim hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi untuk membimbing. Sampai akhirnya, the ultimate-nya, Tuhan kasih diri dia sendiri untuk turun ke dunia dan tunjukin ke manusia, nih gue kasih contoh, wah dia gimana caranya hidup benar sebagai manusia. Saking besarnya cinta Tuhan ke manusia, lihat. Justru Tuhan yang berusaha untuk menggapai manusia duluan dengan segala cara. Yaitu karena dia sempurna dalam hal cinta. Dia ajarkan manusia, dia bimbing. Sekarang warisannya ada yang namanya gereja Katolik, ada yang namanya kitab suci. Ini warisan cinta Tuhan semua. Ada tradisi suci. Lihat bagaimana Tuhan bahkan sampai detik ini berusaha untuk menjangkau kita, untuk menggapai hati kita. Bahkan kita mau jatuh dalam dosa sekalipun, Tuhan gak benci kita. Mau kita lepas dari tangan Tuhan. Ya anak saya tuh si Joy itu belum lama tuh minggu. Joy itu kalau yang cewek ya, pertama saya itu kalau lagi bingung tuh gak pernah mau dipegangin tangannya Bapak. Setiap kali kamu udah turun gitu kan, masuk ke mall gitu, langsung bilang, "Baby lepasin tangan Joy, lepasin," gitu ya. Dan dia maksa sampai dia seret-seret ke lantai gitu. Sampai dia lepas, begitu lepas dia lari. Tapi saya lihatin dia masuk ke toko baju lah, toko apa segala macam, paling awet toko mainan gitu. Ya kalau udah gitu, kalau skincare segala macam itu dia lama dari situ. Sampai satu titik saya lihat, saya diamin aja tuh, ada 15 menitan. Dia mulai ngerasa dia lost. Kemudian dia jadi takut karena banyak orang.
orang dewasa semua gitu kan, ada juga anak kecil gitu kan. Terus kemudian dia ngerasa kayak dia hilang, dia nunduk gitu kan, bahkan jongkok, terus dia mulai mau nangis, dia bilang, "Dedi," gitu dia. "Dedi di mana?" gitu dia. Baru saya deketin dan saya bilang, "Joy, mau sejauh apa kamu pergi? Dedi di sini selalu lihat kamu kok. Yuk sini udah digendong." Dia mau cari apa? Kan Dedi udah bilang, makanya pegang tangan Dedi dan kamu nggak nyasar, nggak hilang. Ya udah sih digendong dia. Kalau saya seorang ayah yang nggak sempurna dia bisa seperti itu, apalagi Tuhan. Dia benci dosanya tapi bukan kita. Dan dia selalu membuka pintu hatinya, kayak perumpamaan tentang anak yang bilang itu Bapak Ibu ya. Meskipun udah disakitin sama anak, tapi itulah hati Bapa, selalu karena dia cinta sama kita. Dan ini perlu kita sadari. Bangun relasi yang berkualitas dengan konsisten. Lalu kemudian dasari dengan komitmen agar kita semakin melekat pada Tuhan apapun kondisinya. Yang ketiga, sadari bahwa diri kita begitu mencintai Tuhan. Bahkan bukan kita duluan sebetulnya yang berusaha untuk mencintai Tuhan, tapi kerennya justru malah Tuhan dengan segala cara berusaha untuk menggapai kita dan nunjukin bahwa ini lo gue di sini nih anak gue begitu nih. Gue lagi. Sorry, aku begitu mencintaimu. Gitu. Dan kita perlu untuk sadari hal ini. Dan orang-orang yang menyadari cinta Tuhan punya kedekatan, punya relasi beda loh. Bahkan kita ya dengan punya kedekatan sama Tuhan jadi bisa merasakan namanya dorongan cinta. Konkretnya gimana? Nih contohnya dorongan cinta ya. Ngelihat ada orang yang jatuh, ada kecil jatuh, tiba-tiba terus langsung bantuin. Atau lihat pengemis di jalan, bisa kasih sesuatu buat dia. Bahkan lihat kucing atau anjing, papi gitu kan ketabrak gitu, kita bahkan bisa gendong, bawa pulang, dirawat dulu, terus cari pemiliknya. Ini hal-hal yang sebetulnya pernah nggak ya berpikir ya, dari mana ya datangnya rasa belas kasih gitu ya? Dorongan itu ya. Dan kalau kita coba untuk lihat, dorongan cinta seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang mereka punya kedekatan dengan Tuhan. Lain halnya dengan orang-orang yang begitu tenggelam dalam dosa. Lihat pengemisnya nggak peduli ya. Bahkan kalau lihat ada orang susah dan ketiga, dia malah berpikir ini orang jangan-jangan mencari sesuatu dari gua. Saking dia begitu mencintai keduniawian dia. Dia nggak mau dunianya diambil sama orang lain. Tapi lain halnya sama orang-orang yang mereka dekat sama Tuhan. Mereka punya dorongan cinta. Bahkan dalam kesuksesan mereka pun, dorongan cinta itu bekerja. Akhirnya dia berdonasi, bantu panti asuhan dan lain sebagainya. Itu semua datang dari Tuhan. Makanya Tuhan sangat ingin supaya manusia melekat erat dengannya. Karena Tuhan tahu di luar dari dirinya, kayak tadi dibilang oleh firman Tuhan ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita jadi kehilangan kebahagiaan. Kita jadi kehilangan cinta. Karena untuk bisa berbuat apapun, manusia butuh cinta. Tapi tanpa cinta, akhirnya ya seperti yang aku bilang tadi, nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nggak berbuat apa-apa. Sadar. Yang bilang sebelah kanan kiri kita, sadar. Sadar. Dan kenapa kita butuh cinta Tuhan? Karena cinta Tuhan memberikan kita bukan hanya dorongan, kekuatan, ya, kebahagiaan, tapi ini juga kita butuh untuk membahagiakan sesama kita sebetulnya. Karena memang hanya cintalah yang paling mampu untuk menggetarkan hati sesama kita kan, dan membuat mereka merasakan apa itu bahagia. Karena Tuhan ingin supaya manusia bisa membahagiakan sesama dengan cinta.
Yang konkretnya, contoh misalkan gini, lewat pengorbanan kita, dengan terdekat sama Tuhan kita jadi begitu kuat tuh, sanggup akhirnya untuk berkorban, untuk berjiwa besar, untuk ngasih yang terbaik, bahkan termasuk juga membahagiakan musuh kita dengan pengampunan kita. Supaya apa? Supaya selesai dia masalahnya gitu dengan pengampunan. Karena kalau nggak ada pengampunan ya konflik itu akan terus terjadi. Gitu. Kita merasa tersakiti, kita balas, dia tersakiti, dia balas lagi, nggak ada habisnya. Dan yang bisa menangkap semua itu satu pencipta yang tunjukin lewat apa? Pengampunan. Supaya pertama kita bahagia, dan yang kedua supaya dia dalam pengampunan kita itu mirroring jadinya, berkaca dengan cinta kita itu kayak Tuhan deh. Tuhan kan pas dia disiksa luar biasa, menurut buku Pentapanturin bahkan dideskripsikan mengalami 726 luka cambukan tubuh dia, full darah semua itu, dimahkotai duri. Terus 5 menit kagetnya, belum sharing, kayaknya nggak sharing lah. Terus kemudian disalib, dipermalukan, dihina, bahkan gelarnya dihina, dibilang apa? Katanya lo anak Allah, buktiin dong turun dari salib, enggak? Dibilang gitu, sakit banget. Katanya anak manajer, kok nggak jadi manajer? Anak manajemen, kok nggak jadi manajer? Kayak gitu. Kan sakit ya, gelarnya dihina, gitu. Sakit banget fisik maupun psikisnya. Tapi apakah Tuhan balas semua itu? Kalau Tuhan mau balas bisa nggak? Bisa loh. Misalkan dia berdoa, Bapa cabut nyawa mereka yang telah menyakiti hatiku, bisa. Kalau Tuhan mau, tapi Tuhan nggak pilih itu. Karena malah akan jadi konflik makin besar. Tuhan stop semua itu dengan cinta. Dan dia bilang apa? Bapa ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dari ucapan pengampunannya itu, dunia berubah. Dan jadi mengenal apa itu arti cinta yang sesungguhnya lewat ucapan Tuhan. Bahkan cinta bukan hanya mampu untuk mengubah diri kita dan sesama kita, tapi juga lihat dunia. Terutama kalau kita adalah orang-orang berpengaruh ya. Sangat kaya raya, sangat terkenal misalkan. Dengan cinta, bukan hanya sesama, tapi juga kita bisa mengubah dunia. Pemimpin negara misalkan. Dan Tuhan mengajak kita untuk melekat erat. Supaya dalam keadaan apapun kita bisa bahagia dan membagikan kebahagiaan itu. Dan bicara soal melekat erat, saya minta waktu ya untuk sharing. Saya usahanya selesai 5 menit, 7 menit. Saya itu sangat terinspirasi sama mama lah. Mungkin ada yang udah pernah dengar sharing saya gitu. Tapi mama saya berusaha untuk melekat banget sama Tuhan dari sejak dia di masa muda bahkan. Mama saya asal Palembang ya, gitu. Dia sekolah taman siswa, dia udah Katolik dari sejak dia masih muda, gitu. Dan papa saya itu orang Batak, tuh lahir di Jepus dia. Dan mereka married tapi beda agama. Papa agamanya dia mengklaim Buddha, tapi saya nggak pernah melihat dia beribadah sih, gitu. Dan mama gitu sangat sabar, pokoknya sabar banget deh dalam namanya ngadepin papa gitu. Karena kenapa? Papa ini sangat amat maaf kata ya, menyebalkan sekali gitu. Dan lagi dia rusak rumah tangga, bawa pengaruh buruk buat keluarga. Dia seorang yang penjudi, pemabuk. Waduh, hidupnya kuat sambil main judi. Rokoknya juga kuat luar biasa. Sambil main judi bisa 2 bungkus habis sendiri. Kami masih ingat tuh. Dan gak hanya itu, papa kasar banget. Mulutnya kasar, sering banget ngomong anak tuh ya. Moyong tuh sih. Tahu ya? Udah gak ada guna, mau ranking 1 juga dibilang moyong sama dia. Katanya anak ngabisin duit gara-gara sekolah. Astaga. Tapi saya ngalamin itu, dan gak hanya itu, papa juga kasar sekali. Bukan cuma mulutnya, tangannya. Sampai kami ngalamin tangannya, masih kecil ya. Saya masih ingat usia 4 tahun, saya udah dipukul sama papa loh. Bahkan pakai rotan dipakai buat pukul kasur. Yang bentuknya kayak kerupuk itu tau gak? Dihajar sampai badan luka. Dan di depan mata saya, pas mama lagi hidungin saya sama si Koko, cuma selisih setahun saya sama Koko gitu kan, itu depan mata saya, si mama dipukul sama papa. Kok bisa ngebekas ya? Karena ada masa kecil yang kita bisa ingat, gitu kan. 2 hal. Pertama, kalau itu terlalu membahagiakan, dan kedua, kalau itu terlalu menyakitkan. Saya masih ingat jelas momen itu. Itu terjadi sampai hampir
10 tahun, sampai keluarga bahkan jatuh miskin, saya sampai nggak bisa, sampai terancam putus sekolah bahkan. Tapi sampai karena nggak ada duit gitu kan, mesti dibiayain sama kuku saya. Kuku tuh apa ya? Kuku tuh tante, adiknya papa lah, sebutnya kuku pokoknya. Dan itu begitu melukai hati saya. Jadi, bahkan terutama mama setiap kali harus melihat papa pukul anak-anaknya. Sampai kan hidup miskin, mama sampai ajak anak-anak untuk cari nafkah. Di tengah kami masih sekolah ketika itu. Di sekolah anak-anak muda yang lain naik motor, sepeda motor. Saya sama papa saya naik sepeda, boncengan di keranjang sepedanya ada kue bikinan mama. Kenapa jualan? Kalau nggak jualan nggak bisa nyambung hidup. Oke, kuku bayar SPP, tapi kan bayar biaya sehari-harinya untuk SO, beli buku, seragam segala macam, buat makan sehari-hari. Saya ngalamin hidup yang susahnya luar biasa gitu. Dan gak hanya tekanan dari rumah, di sekolah juga karena miskin dibully saya. Dan badan kecil ketika itu. Sekarang mendingan kan, nge-gym kan. Iya ya. Tapi ketika itu saya dibully luar biasa. Dan lukanya bukan cuma datang dari rumah, dari sekolah. Tapi saya selalu sama mama. Saya nggak kuat ketika itu. Malah saya menyalahkan Tuhan kenapa harus terlahir dari keluarga seperti ini. Yang akhirnya bikin saya malah pergi dari Tuhan. Tapi saya salut. Makanya saya ingat mama tuh nggak pernah sedetik pun dia bilang kalau dia kecewa sama hidup, dia kecewa sama keadaan hari itu sama Tuhan. Bahkan dari mulutnya nggak pernah keluar kata saya. Kenapa bisa? Saya ingat karena setiap kali dia terluka dan kesal, dia cari Tuhan di gereja. Meskipun ketika itu saya nggak paham kenapa mama tiap kali berdoa selalu dia nangis, tapi sekarang saya paham. Karena di situ dia lagi dipulihkan terus dan terus sama Tuhan lewat relasi itu. Bagaimana dia membawa seluruh hidupnya dan dia mengandalkan Tuhan. Sampai satu titik akhirnya, ketika saya sudah menginjak usia 15 tahun, papa bertobat. Doa mama dijawab. Sebenarnya jawabannya cukup unik karena papa dikasih penyakit. Iya. Gara-gara dia ngerokok, minum, makan sembarangan, badannya kurus habis, terus komplikasi dia. Kolesterolnya kena, pencernaan kena, minumnya juga kuat kan dia. Ginjal lagi, banyak hal ya, diabetes tinggi. Gak hanya itu, dikasih benjolan tuh di punggungnya tuh gede banget. Diameternya kira-kira naik rokok ini lah. Dan dia jendolnya segini juga. Sampai dia kesel gitu, kok bisa begini. Dan kami bersyukur ketika itu papa tantang mama. Dan bilang, kan gua sering ngantar lu pada ke gereja nih. Kalau emang lu punya Yesus ada, sembuhin gua katanya. Dan mama berdoa dengan sungguh. Awalnya kita bingung kenapa papa mau dapat penyakit. Tapi ternyata itu jawaban cara Tuhan. Mama berusaha enggak untuk menyalahkan Tuhan. Saya cuma mikir, udah lama ngapain doa lagi, papa capek saya bilang. Mungkin mau dipanggil Tuhan kali papa. Tapi mama tetap mencintai suaminya dengan penuh komitmen seperti cintanya ke Tuhan. Dia berdoa dan singkat cerita sampai satu hari benjolan di belakang badan dia itu pecah di pagi hari. Dan dari kamar dia teriak panggil istri sama anak-anaknya, anak-anak, pas kita masuk panik kan, kira-kira kebakaran atau apa gitu. Pas lihat masuk ternyata si papa, seumur hidup nggak pernah lihat dia nangis. Tapi sekali itu dia nangis. Langsung peluk istri sama anak-anaknya, berulang kali minta maaf. Mama bingung kan, kita juga bingung kenapa, dan dia bilang ini benjolan papa pecah nih, Ma. Kondisi tubuh papa udah seperti membaik lah pokoknya katanya. Dan papa, dia bilang, insaf dia. Gak tau kenapa papa sadar kayak itu papa jahat banget lagi. Papa minta maaf, mama minta maaf. Anak-anak papa minta maaf, papa nyesel banget. Ya perlu kami begitu erat dan tanya dia yang nangis, tapi kami pun juga menangis ketika itu. Tapi tangisan kami itu karena sukacita. Dan kami peluk papa, kami maafin dia. Mama akan bilang setiap hari, aku maafin kamu. Dan dia bilang, Ma, anak-anak baptis. Dan sejak hari itu dia bertobat. Setahun setelah kejadian itu dia kata rumah. Tahun kedua Krisma, tahun ketiga aktif PD umum jadi rumah, tahun keempat jadi tim. Sampai hari ini masih ada di PDP Kanakan Baptis. Gak lagi dia minum, gak lagi ngerokok. Bahkan judi pun kalau dia lagi sinca ya, diajak judi sama saudara yang mau dia. Katanya ketika rumah gue nih, kalau judi pulang dompet.
Gak mau lagi ya. Bahkan dia jujur berdoa lebih giat dan lebih komitmen dari saya harus aku itu. Pokoknya dia tiap kali jam 4 pagi dia selalu bangun, dia olahraga, terus dia doa. Gitu. Dan saya cuma bisa bilang bahwa ya bicara soal melekat erat ya, itu gak akan sia-sia Bapak Ibu sebetulnya. Karena kenapa? Dari melekat dengan Tuhan itu kita dapat kekuatan. Bahkan lebih lagi dapat sukacita dan cinta, sehingga bisa menguatkan yang lain. Makanya bisa terus menguatkan anak-anaknya meskipun saya kokoh kesel banget sama Bapak. Tapi Papa berusaha untuk buat kami jadi pribadi yang positif lah. Mungkin Papa lagi capek, Fran maafin Papa ya, Fran ke Bina Iman yuk. Terus dia ajak, karena dia begitu menyadari melekat sama Tuhan ini penting. Dan dari melekat erat, kekuatan itu, cinta itu mengubah baik diri kita, sesama kita, bahkan sebetulnya orang yang menyakiti hati kita. Dan orang yang nyakitin hati mama, papa ketika itu, bahkan Tuhan pun ubahkan dengan cintanya. Bahkan papa pas saya ingat ketika itu sempat bilang bahwa aku salut ya, kamu meskipun aku suka kasar ke kamu, tapi kamu gak pernah balas, marah, apapun, kamu cuma masuk ke kamar, kamu nangis sendiri. Dan dia bilang, aku selalu ampunin kamu tiap hari, karena aku cinta kamu seperti aku cinta sama Tuhan. Udah gitu dong ini. Dan itu merubah apa? Menyadari dia. So, kita butuh kekuatan itu, cinta. Itulah kekuatan yang lebih besar dari apapun. Lebih besar dari uang, harta kekayaan, popularitas. Lihat Mother Teresa, nggak kaya, nggak populer, tapi satu Kalkuta dibawa untuk bahagia oleh Mother Teresa di India. Betul? Lihat Santo Santa, nggak punya pengaruh kok di dunia, tapi dengan cintanya yang luar biasa, mereka mengubahkan dunia. Kita butuh cinta, amin. Dan itu datang dari Tuhan, cinta yang utuh. Thank you, Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke worship leader. Terima kasih. Terima kasih Bro Frans atas pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati keluarga dan pekerjaannya. Tadi Frans bilang cinta Tuhan itu luar biasa. Cinta bisa mengubah segalanya. Saya sangat percaya sekali. Nah, untuk cinta itu kita harus sering berrelasi dengan Tuhan dengan sama melalui komunitas, dengan doa, dengan baca kitab suci. Ada satu lagi, kita mau memberi. Mari kita sama-sama kita mau memberi berkat dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau memberi dengan sukacita di hati. Biar Tuhan selalu memberkati semua berkat-berkat yang Tuhan sudah beri kepada kita. Setiap persembahannya Tuhan tidak melihat nilainya, tapi Tuhan melihat ketulusan hatinya. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Kita akan jumpa lagi di persekutuan doa minggu depan tanggal 31 Juli yang akan dibawakan
Budianto dengan tema Love Till It Hurts. Kita tunggu kedatangannya, kita bawa teman-teman sahabat kita untuk bersama-sama di dalam komunitas ini yang membina cinta Tuhan lebih dalam lagi. Kombas atau komunitas basis diadakan setiap hari Kamis pukul 19. Yang ingin ikut bergabung bisa menghubungi Cinani di nomor WhatsApp 0896 01111397. Cinani ada ketahuan kan yang di belakang. Pengumuman ketiga, bagi Bapak dan Ibu yang pergerakan ingin untuk memberikan persembahan untuk kesukaan doa kita bisa melalui BCA atas nama Julia Budianto dengan nomor 24110588084. Kami juga tetap menerima wujud doa yang akan kami doakan setiap hari Rabu di doa syafaat bersama tim. Bisa wujud doa dapat dikirim melalui WhatsApp 081385518769. Demikian pengumuman hari ini. Kita tunggu minggu depan. Mari kita terus memuji Tuhan biar sukacita kita saling berbagi. Terima kasih. Bro Frans boleh doa penutup. Baik, mari kita berdiri saat ini. Kita mau berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang penuh cinta, kami mengucap syukur kepadamu. Sebab karena berkat dan penyataan yang kau berikan, maka kami anak-anakmu bisa hadir di tempat ini, mengalami lagi kasih-Mu untuk boleh diberikan segala rohani dalam setiap sabda, juga pengajaran kekuatan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami begitu bersyukur kepadamu, ya Allah kami. Sebab cinta-Mu begitu nyata. Padahal mungkin kami punya saat ini bisa kami pakai untuk hal lain, kami terima kasih. Kami begitu merasakan dorongan cinta begitu kuat dalam hati dan diri kami. Yang telah mendengarkan sabda-Mu, yang telah mengalami siraman rohani bahkan dalam setiap puji-pujian dan sembah. Kami memberikan hati kami yang Tuhan. Dan bila persembahan terbaik kami memberikan ya Tuhan, bahwa hati kami mulai dari malam hari ini kami mau terus Tuhan untuk arahkan, melekat arahnya kepadamu saja. Dan terus bimbing kami Tuhan, sebab di luar engkau kami tidak bisa apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan. Apapun aktivitas kami, panggilan kami, pekerjaan kami tahu Tuhan, kami ada untuk membagikan cinta-Mu bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami akan kepadamu. Dan jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan kami mohon penyertaan-Mu agar setiap kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat. Dan Tuhan terus bimbing kami agar dimanapun kami berada Tuhan, di rumah bahkan di setiap kegiatan kami sehari-hari, kami terus Tuhan bersama dengan-Mu boleh membagikan cinta-Mu dan kasih-Mu agar setiap orang boleh mengalami bahagia di dalam Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, dan segala rangkaian doa ini kami persembahkan dengan perantaraan nama-Mu saja, ya Tuhan kami Yesus, Raja dan Juru Selamat kami yang